Nah, berikut ini Miss Gita akan menjelaskan ya rangkaian listrik baik secara seri maupun secara paralel. Di sini Miss Gita menggunakan alat peraga ya, yaitu kit listrik. Nah, seperti ini tampilan dari kit listrik dan ada beberapa komponen-komponen yang digunakan untuk merangkai listrik baik secara seri maupun secara paralel menggunakan kit listrik ini. Yang pertama adalah papan listrik. Ya, ini ada papan listrik. Kemudian di sini ya, yang ada beberapa lubang. Ya, ini plat ya. Plat logam ini yang nanti untuk meletakkan baterai. Jadi ini untuk tempat dudukan baterainya ya, yang di sini. Kemudian ini ada beberapa lubang di sini. Nah, ini untuk tempat lampu dan juga saklar. Jadi yang ini untuk tempat saklar dan yang ini lubang-lubang di sisi tengah dan juga di sisi kiri ini adalah tempat untuk meletakkan lampu. Ya, baik ketika disusun secara seri maupun disusun secara paralel. Kemudian ini yang disebut dengan tempat baterai, dudukan baterai. Ya, seperti ini dudukan baterai kita. Ya, nah yang digunakan pada kit. Nah di sini sudah tercantum ada dua kutub baterai. Ya, kutub positif dan juga kutub negatif. Ya, ini kutub positif. Yang di ujung sini adalah kutub negatif ya. Ada dua, kita menggunakan dua, jadi jangan terbalik ya. Pada baterai kita punya dua kutub, yang ada tonjolannya ini adalah kutub positif dan yang datar ini adalah kutub negatif baterai. Jadi ketika meletakkan baterai pada dudukan baterai harus disesuaikan dengan kutubnya. Ya, disesuaikan dengan kutubnya. Kutub positif baterai harus diletakkan di kutub positif dudukan baterai. Kemudian kutub negatif baterai juga harus diletakkan pada dudukan kutub negatif baterai seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba memasangnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Ya. Oke, sudah jelas. Nah, karena kita membutuhkan dua, sama perlakuannya ya. Ini kutub positif, ini juga kutub negatif. Jadi di sini sudah ada tandanya, ya. Sudah ada tandanya kutub positif dan kutub negatif. Kita letakkan baterainya. Oke. Kemudian ini kita tancapkan di sini. Bukan di sini ya, bukan di sini, tetapi di sini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang kita perlukan yaitu dua buah lampu. Nih lampunya. Kemudian saklar ya untuk pemutus dan penyambung arus listrik dan beberapa buah kabel. Ya, Miss kita menggunakan kabel yang ini, kabel ini adalah memang bawaannya dari kit. Jadi tidak dijual di toko peralatan listrik gitu ya. Jadi memang ini sudah didesain untuk bawaan dari kit listriknya. Oke, nah kita akan memasang dulu lampunya karena kita akan membahas rangkaian seri. Jadi kita akan memasang lampunya secara seri. Rangkaian listrik seri adalah di mana komponen lampunya disusun secara berurutan. Ya, di sini komponen lampunya, komponen baterainya kita juga susun secara seri, ya, secara berurutan. Ya, kutub positif, negatif, positif lagi, negatif lagi. Nah, setelah lampunya di sini, maka urutan kedua adalah di sini. Oke. Ya, ini komponen listriknya ya. Dalam hal ini adalah lampunya disusun secara seri atau berurutan. Kemudian kita akan pasang saklarnya ya. Pasang saklarnya dalam posisi terbuka dulu di lubang yang sebelah kanan seperti ini. Nah, oke, paham? Nah, prinsip rangkaian listrik seri adalah disusun secara berurutan. Jadi tidak ada titik percabangan. Oleh sebab itu, kita akan memasang kabelnya ini sesuai dengan prinsip itu.
ya, sesuai dengan prinsip rangkaian listrik, di mana komponen listriknya disusun secara berurutan dan kabel-kabelnya juga disusun secara berurutan tanpa ada titik percabangan. Jadi, yang pertama kali kita lakukan adalah hubungkan kabel dari kutub positif baterai menuju ke lampu. Sudah? Setelah itu, kita ambil kabel yang lainnya, ya, dari lampu pertama menuju ke lampu kedua. Nah, ini tadi dari kutub positif baterai menuju ke lampu pertama. Kemudian di lampu pertama, di sisi yang lain dari lampu pertama menuju ke lampu kedua. Setelah itu dari lampu kedua kita pasangkan ke saklar. Oke. Nah, setelah itu dari saklar kita sambung ya ke kutub negatif baterai. Nah, ini posisinya ya, posisinya saklar dalam keadaan terbuka. Nah, jika saklar ini dalam keadaan terbuka, ini disebut dengan rangkaian terbuka. Ya, ini yang disebut dengan rangkaian terbuka. Ketika rangkaian ini dalam bentuk rangkaian terbuka, maka tidak ada arus listrik di dalamnya. Ya, tidak akan ada arus listrik yang mengalir. Oleh sebab itu, supaya ada arus listrik yang mengalir, kita harus menjadikannya rangkaian tertutup. Bagaimana caranya? Kita tutup saklarnya. Apa yang terjadi? Nah, lampunya menyala. Ya, lampunya menyala. Nih. Ya, ini tampilan dari rangkaian listrik seri dan tertutup dari kutub positif, ya. Baterai menuju ke lampu, kemudian dari lampu pertama menuju ke lampu kedua, dari lampu kedua menuju ke saklar, dari saklar ya menuju ke kutub negatif baterai. Setelah itu, kalau saklarnya dibuka, apa yang terjadi? Lampunya mati semua. Nah, bagaimana jika saklarnya tetap tertutup? Ini saklarnya tetap tertutup, tetapi ada salah satu lampu yang rusak. Ya, ada salah satu lampu yang putus. Misalnya, ya, misalnya lampu yang pertama, lampu yang kedua putus. Ya, misalnya lampu yang kedua putus. Ya, kita ambil. Nah, misalnya nih putus kabelnya. Ya, putus. Apa yang terjadi? Lampu yang pertama juga ikut mati. Ya, lampu yang pertama juga ikut mati. Nah, inilah kelemahan dari rangkaian listrik seri. Jika ada salah satu komponen yang rusak, maka komponen yang lain juga akan ikut rusak. Dalam hal ini lampu yang kedua mati, maka lampu yang pertama juga ikut mati. Nah, ini kelemahan dari rangkaian listrik seri. Tetapi apa kelebihannya? Kelebihannya adalah rangkaiannya sangat sederhana. Ya, rangkaiannya sederhana. Ya, tidak terlalu rumit. Kemudian, komponen yang kita gunakan dalam hal ini adalah kabelnya yang digunakan sedikit. Ya, hanya berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 helai kabel saja. Ya, nah ini contoh dari rangkaian listrik seri. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana sih rangkaian listrik secara paralel jika menggunakan kit ini. Kita saksikan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam rangkaian listrik paralel. Nah, rangkaian listrik paralel itu adalah suatu rangkaian listrik yang disusun secara bercabang, gitu ya. Secara bercabang atau secara berderet, gitu ya. Jadi ada titik percabangannya. Nah, di sini Miss Gita akan menjelaskan rangkaian listrik paralel, komponen yang disusun secara bercabang itu apanya. Ya, di sini yang disusun secara bercabang ada titik percabangannya.
dan disusun secara berderet itu adalah lampunya. Kalau tadi di dalam rangkaian listrik seri, lampunya disusun secara berurutan, ya, di titik sini sama di titik ini, ya. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel itu berbeda. Apa bedanya? Yang pertama-tama, seperti rangkaian listrik seri, kita akan susun baterainya terlebih dahulu. Dalam rangkaian listrik paralel, Miss Gita tetap menggunakan baterai dalam posisi seri. Ya, kita letakkan di sini. Posisi baterai tetap seri, seperti pada rangkaian listrik seri. Ya, seperti ini. Oke. Nah, sama ya. Hati-hati jangan terbalik ya, dan rapat ya. Seperti ini. Kemudian, nah, yang membedakan adalah posisi lampunya. Jadi posisi lampunya berbeda dengan rangkaian listrik seri. Ya, bagaimana posisi lampunya? Posisi lampunya adalah berderet. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, beda ya. Nah, kemudian setelah lampunya dipasang ya, titiknya. Kalau tadi pada rangkaian listrik seri, lampunya akan begini, lampu yang kedua. Nah, posisinya seperti ini. Tapi pada rangkaian listrik paralel, posisi lampunya berubah, nak. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian sama posisi saklar dalam keadaan terbuka di titik yang ini, ya, di lubang yang ini kita letakkan. Nah, sekarang kita akan merangkai kabelnya. Nah, prinsipnya sama, ya, prinsipnya sama. Seperti pada rangkaian listrik seri seperti itu, satu lampu dirangkai dulu, gitu ya. Kalau yang pada rangkaian listrik seri itu langsung menyambung dari lampu satu kabelnya ke lampu yang kedua. Tapi kalau pada rangkaian listrik paralel, lampu satu dahulu yang diselesaikan rangkaiannya, kemudian baru lampu yang kedua yang diselesaikan rangkaiannya. Nah, gimana, Miss? Oke, sekarang kita lampu satu dulu kita selesaikan rangkaian listriknya, ya. Yang pertama-tama dari kutub positif baterai, oke, kemudian ke lampu yang pertama. Sudah? Lalu yang kedua, dari lampu yang pertama, bukan ke lampu yang kedua, tidak, tapi ke saklar. Nah, ya, bukan ke lampu yang kedua, tapi langsung ke saklar. Kemudian kabel berikutnya adalah dari saklar, ya, menuju ke kutub negatif baterai. Nah, seperti ini. Ingat, posisi saklar masih tetap terbuka, bukan menutup, ya. Oke. Nah, kemudian rangkaian lampu yang pertama sudah selesai. Nah, bagaimana dengan lampu yang kedua? Oke, lampu yang kedua sama, dari kutub positif baterai. Jadi tidak boleh diletakkan di sini. Kalau di sini nanti adalah kutub negatif baterai. Kita tetap letakkan di kutub positif baterai. Gimana, Miss? Ini dicabut? Tidak, ini tidak boleh dicabut. Tetapi ya, kita tumpangkan di atasnya. Nah, ini yang disebut titik percabangan. Ya, kemudian dari kutub positif baterai kita letakkan ke lampu yang kedua. Nah, seperti ini. Paham? Nah, kemudian dari lampu yang kedua kita sambungkan ke saklar. Nah, seperti ini. Sama, kalau yang di sisi sini saklarnya tidak usah double, ya. Nih, saklar menuju ke kutub negatif baterai. Sekarang kita akan coba menyalakan. Kita tutup saklarnya, kita jadikan rangkaian tertutup. Nah, nyalakan lampunya. Nah, ini tampilan dari rangkaian listrik paralel. Nih, ya. Ini kabel yang merah ini adalah hubungan antara baterai ke lampu pertama. Ya, ini ya, lampu pertama dari kutub positif baterai menuju lampu pertama. Kemudian kabel yang biru ini, ya, lampu pertama menuju ke saklar. Nah, kemudian yang merah ini dari saklar
menuju ke kutub negatif baterai. Kemudian lampu yang kedua, kabel yang biru ini dari kutub positif baterai menuju ke lampu yang kedua. Ya. Kemudian kabel yang merah ini ya dari lampu yang kedua menuju ke saklar. Nah, sekarang kita buka rangkaiannya, lampunya mati semua. Nah, apa yang terjadi jika salah satu komponen pada rangkaian paralel itu rusak? Nah, apa yang terjadi jika salah satu komponen pada rangkaian paralel itu rusak? Misalnya, misalnya ini lampunya nyala semua. Tiba-tiba lampu yang kedua komponennya rusak. Contoh, kabelnya yang di lampu kedua ini putus. Ya, ini putus. Nah, apa yang terjadi dengan lampu yang pertama? Tidak mati, tidak ikut rusak. Nah, inilah kelebihan dari rangkaian paralel. Justru ketika ada salah satu komponen ya, rangkaian listrik pada rangkaian paralel ini rusak, maka komponen yang lain tidak ikut rusak. Ini keuntungannya, kelebihannya dari rangkaian listrik paralel. Beda dengan rangkaian listrik seri. Kalau rangkaian listrik seri, ketika salah satu komponen rusak, yang lain ikut rusak, ikut mati. Kalau rangkaian listrik paralel, ketika salah satu komponen listrik mati, maka komponen yang lain tetap hidup. Nah, seperti ini. Lah, kemudian apa kekurangannya? Nah, kekurangannya adalah rangkaiannya sedikit rumit karena kita harus membuat yang namanya titik percabangan. Ya, ada titik percabangan. Nah, ini kelemahannya dari rangkaian listrik paralel. Ya, rangkaiannya sedikit rumit. Kemudian komponen dalam hal ini adalah kabel yang kita gunakan lebih banyak, sedikit lebih banyak daripada rangkaian listrik seri. Kalau tadi di rangkaian listrik seri kita membutuhkan hanya 4 helai kabel, bagaimana dengan rangkaian listrik paralel? Rangkaian listrik paralel kita membutuhkan kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 helai kabel. Nah, anak-anak, mudah-mudahan anak-anak sudah paham dengan apa yang sudah Miss jelaskan mengenai rangkaian listrik seri dan paralel ya. Nah, ini bentuk rangkaian listrik paralel.